Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zuhdi Fanani. Kali ini saya akan melakukan trip ke Bromo bersama beberapa teman saya. Untuk itu pantengin terus keseruan hari ini, dan ya semoga sunrise pada hari ini di Bromo tidak mengalami kendala alias tidak kabut. Soalnya beberapa hari ke belakang saya sudah mengecek di beberapa sosial media itu kabut. Jadi beberapa wisatawan yang ada di Bromo tidak bisa menikmati keindahan sunrise di Gunung Bromo. Oh iya teman-teman, tadi sebenarnya saya dijemput di hotel itu sekitar jam 12 malam. Terus di perjalanan itu saya mampir di rest area untuk pergantian dari mobil biasa ke Jeep hardtop. Tapi saya tadi tidur di perjalanan sehingga saya tidak dapat merekam beberapa footage di rest area. Jadi saya merekamnya di perjalanan dari rest area menuju ke Bromo. Untuk sekarang posisi saya sudah berada di pintu masuk Bromo via Tumpang. Habis ini kita akan turun dan menuju ke penanjakan. Bukit Dingklik ini pundi, Pak? Di Bromo ini ada 3 pintu ya teman-teman. Dari arah Malang, terus arah Probolinggo, sama arah Pasuruan. Nah, yang terdekat dari penanjakan itu arah Pasuruan. Kalau dari Tumpang itu harus turun ke daerah dulu, nanti naik lagi, dan Probolinggo juga turun naik lagi, tapi Probolinggo lebih dekat rutenya. Nah, ini saya sudah berada di area penanjakan. Jadi untuk sunrise point pada trip ini saya minta ke bapak drivernya untuk sunrisean di Bukit Perahu. Jadi setelah saya research dari beberapa sunrise point, menurut saya yang paling bagus itu Perahu karena ada vegetasinya juga kan, jadi fotonya lebih terlihat natural. Meski sunrise point yang paling tinggi berada di penanjakan 1, tapi saya rasa agak kurang karena sebelumnya sudah saya pernah di sana. Jadi saya mau mencoba sunrise point yang lain gitu, enggak yang sudah pernah saya datangi. Nah, ini saya sudah berada di pintu menuju sunrise point Bukit Perahu. Itu pintunya ada di depan, tapi sekarang masih sekitar jam 4, jadi saya memutuskan untuk sholat subuh dulu baru nanti naik. Untuk naik nggak lama, kata drivernya sekitar 15 menit, jadi sempat untuk sholat subuh. Nah, untuk itu juga di Bukit Perahu ini sudah tersedia masjid. Ini masjid baru dibangun katanya. Mungkin ini program CSR dari Bank BSI ya teman-teman. Jadi program CSR untuk membangun masjid di wilayah Bromo. Oke teman-teman, saya sudah berada di jalur trekking Bukit Perahu. Jadi mungkin 10 menit lagi saya sudah sampai di atas.
Jalur trekkingnya terpantau biasa aja ya, maksudnya dia tuh nggak naik, terus nggak berdebu juga, dan nggak terlalu ramai. Padahal sekarang hari Minggu, tapi kata drivernya juga tadi hari ini lebih longgar daripada beberapa hari kemarin. Nah itu udah terlihat ininya, fajarnya ya, warnanya bagus sekali, merah muda jambu. Nah itu ada bintangnya juga, apa itu, Venus apa ya. Nah, ini Kawah Bromo. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan lautan awan ya. Bagus sekali. Nah di sebelah kirinya itu wilayah Probolinggo, itu wilayah Probolinggo. Bagus. Nah ini kondisi ketika mataharinya sudah mulai naik, orange banget, dan langitnya juga cerah dan terpantau lumayan ramai ya teman-teman. Nah, dan di depan saya ini ada wisatawan mancanegara, asalnya dari Vietnam ketika saya tanya tadi. Nah ini hari mulai siang, jadi setelah ini saya akan turun bersama teman-teman saya untuk menuju ke Bukit Widodaren untuk foto-foto di sana. Ya seperti biasa di Bromo kalau udah weekend ya, jalanannya itu macetnya karena ya parkir yang kurang tertata mungkin, karena masih memakan badan jalan, dan juga banyaknya kendaraan. Meskipun hari sudah siang, tapi lautan awannya masih ada ya teman-teman. Cepat lebih baik, soalnya bisa balik hidung. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di Bukit Widodaren. Jadi bagus, punggung perbukitannya kelihatan, ada kabut tipis dan sepi. Jadi karena kita mau melakukan photoshoot, jadi dikasih pilihan sama drivernya di tempat yang agak sepi. Nah ini teman-teman saya, mereka bersiap untuk melakukan photoshoot. Oh ya, tapi di sini panas banget ya, meski di gunung. Baik, setelah melakukan foto-foto kita bergeser untuk menuju ke rest area berikutnya yang berada di parkiran hardtop atau parkiran jeep di destinasi Kawah Bromo. Jadi kita akan menuju ke sana, tapi saya tidak akan naik ke Kawah Bromo karena saya sudah pernah dan itu capek sekali, belum perjalanannya juga. Oh ya, untuk trip kali ini saya benar-benar mendapatkan harga yang begitu murah, di angka 250, dan itu private trip. Dan private trip ini sudah termasuk fotografernya juga. Beginilah kondisi di rest area parkiran jeep di destinasi Kawah Bromo. Nah Kawah Bromonya ada di sana beserta ininya, viharanya juga di sana. Bisa kalian kalau mau nggak capek bisa nyewa kuda. Dari kuda nanti diantar sampai anak tangga dengan biaya sekitar 200.000. Nah di sana itu ada toilet dan berbagai macam ini penjual. Tapi menurut saya di sini lingkungannya kurang asik karena terkesan agak kotor ya, terus baunya juga kurang
sedap juga. Baik teman-teman, saat ini saya sedang menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Padang Savana. Dan sebenarnya saya habis dari Pasir Berbisik, cuman gara-gara berdebu sekali di sana dan mood saya agak kurang ini, jadinya nggak saya rekam nanti ya, karena benar-benar kurang nyaman aja di sana. Pasir debunya itu loh bikin sesak juga. Nah jadi habis dari parkiran tadi ke Pasir Berbisik. Setelah dari Pasir Berbisik kita menuju ke Bukit Teletabis ini. Nah ini keadaan dari Bukit Teletabis yang ada di Bromo. Bagus, hijau ya, seperti Bromo pada umumnya. Kemarin juga saya ke sini sebenarnya beberapa bulan yang lalu, cuman menurut saya nggak sebagus ini ya. Saya lebih menikmati Bromo di trip yang sekarang ini karena private-nya itu hijau. Setelah dari Padang Savana ke Bukit Teletabis, kami memutuskan untuk kembali ke Malang saja. Sebenarnya di trip kali ini tuh kita mendapatkan satu destinasi tambahan, boleh ke Bromo Hillside atau ke Coban Pelangi kalau nggak salah namanya. Jadi 260 itu kita mendapatkan destinasi umum, terus satu destinasi tambahan sesuai request, dan fotografer. Murah kan? Karena kalau kita ikut open trip itu di harga kisaran 300 sampai 350 kalau sama fotografernya gitu. Nah berhubung kita ngejar waktu juga karena check out dari hotel kita di jam 1 karena kita minta mundur kan, dan diperbolehkan sampai jam 1, maka kita harus segera balik ke Malang karena barang-barang kita banyak yang tertinggal di sana. Meskipun trip hari ini terasa singkat, tapi menurut saya sangat menyenangkan karena yaitu tadi dapat view yang bagus kebetulan, terus dapat harga yang affordable juga. Nah di depan ini udah nampak ya cafe yang lagi viral banget, Bromo Hillside. Untuk weekend kalau nggak salah itu buka di jam 3 pagi. Jadi kalau teman-teman pengen sunrisean di cafe yang viral itu di Bromo Hillside itu bisa teman-teman, langsung aja datang di weekend jam 3 pagi. Nah ini bapak drivernya ramah sekali, suka. Mungkin kalau bisa di rating bintang 5, ini bintang 5 bapaknya. Nah ini kendaraan-kendaraan yang mau mencoba ke atas, macet juga ternyata. Saya kira nggak semacet itu. Baik teman-teman, saya sudah berada di rest area, sekarang sedang menunggu jemputan untuk pengantaran dari rest area ke hotel. Untuk itu sekian perjalanan singkat trip saya bersama teman-teman saya ke Bromo. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan. Oh iya, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini
dengan cara subscribe, like, support, like, comment, dan share. Nah, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten di kemudian hari. Baik, untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.